Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video edukasi yang sedikit berbeda ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama saya akan menggunakan Stockbit Pro seperti biasa. Kemudian kali ini saya akan melakukan analisa bandarmologi ya. Tetapi saya screening. Jadi screening mana yang terjadi peak akumulasi dari emiten-emiten yang sudah ada, kemudian kita cek secara teknikalnya dan nanti informasi itu bisa dibuat oleh Bapak Ibu untuk sebagai acuan untuk trading selanjutnya. Kemudian saya akan juga mengkombinasikan dengan analisa salah satunya ya, tapi ini nanti dari emiten yang berbeda. Saya sudah lama tidak melakukan video edukasi dengan menggunakan aplikasi Philip ya, Philip Poem Pro Trader ya. Saya akan mencoba melakukan lagi karena saat ini pada saat market buka sehingga ini adalah live trading ya. Jadi analisa saya lakukan pada keadaan saat ini pada jam 9.27 dengan menggunakan AMI Broker ya. Dan datanya data real time dari Poem. Seperti kita ketahui data dari Poem Pro Trader itu ternyata lifetime-nya tidak bisa untuk sampai time frame yang di bawah 1 jam ya. Jadi paling banter chartingnya di 1 jam. Baik, saya sedikit menganalisa kondisi IHSG ya, seperti yang sudah saya prediksi pada minggu ini tidak akan ada perkembangan yang lebih banyak ya. IHSG-nya akan di seputaran situ-situ saja, tidak akan banyak bergerak ya di bulan di bulan Maret ini ya. Yang seperti kita ketahui, Maret 1 tahun yang lalu adalah crash market ya. Dan saat ini juga saya kira IHSG tidak akan bergerak banyak ya, masih mencari jati dirinya ya, karena memang pasarnya juga belum ada kepastian ya. Seperti kita ketahui yang terbaru adalah kemarin untuk suku bunga Bank Indonesia tetap ya oleh BI ditetapkan, tidak dinaikkan, juga tidak diturunkan, tetap pada kisaran 3,5% ya. Dan ini berarti BI pun juga wait and see ya. Padahal di Amerika juga sudah Presiden Joe Biden memberikan stimulus yang cukup besar ya untuk pasar Amerika ya. Jadi stimulus ini yang satu-satunya stimulus yang menggerakkan pasar saham di dunia ya, karena Amerika sebagai acuan ekonomi ya. Tapi di Indonesia juga berbagai kebijakan itu ternyata juga tidak terlalu berdampak ya, seperti PPNBM dan juga SWF juga tidak belum kita lihat ya dampaknya pada saat ini. Dan PPNBM-nya juga dilebarkan ke mobil yang cc-nya lebih besar ya, jadi ke mobil-mobil mewah. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya tampilkan Stockbit ya. Stockbit Pro yang saya gunakan ya. Kalau tidak Pro tidak bisa. Ini saya sudah screener dari data peak accumulation ya. Dari data peak accumulation, jadi emiten-emiten apa saja yang secara bandarmologi sudah dilakukan namanya peak accumulation. Dari sini kita bisa lihat ya yang terjadi peak accumulation adalah Friend, kemudian Bumi, SMGR, Doit, ABA, Tekim, WNTR, BBKP, INTP, BBCA, Harum, Ikan, Film, dan PTPP. Dari sini kita tidak langsung pakai ya, karena di sini ada beberapa yang saham-saham yang patut kita waspadai. Coba kita lihat peak accumulation dari screener Stockbit Pro ini. Nah, ini 20
Coba kita ubah menjadi valuasinya juga ini kalau kita hitung nolnya 3 miliar ini ya, 1, 2, 3 miliar ini. Coba kalau kita ganti angkanya menjadi 40 ya, sehingga bisa lebih selektif lagi. Maka di sini hanya ada film ya ternyata. Nah ini juga seperti kita ketahui kalau seperti ini ya, film ini saya tidak menyarankan ya, karena hasilnya ternyata film ini adalah saham gorengan ya, dan kemarin juga ada kasus ya, ini rupanya mau digoreng lagi ya, karena kemarin ada Mr. B yang melakukan bom sehingga saham film menjadi naik ya. Jadi kalau defaultnya untuk yang di Stockbit itu coba kita lihat ya. Nah ini yang defaultnya di Stockbit ini ya. Coba kita lihat dari kita tampilkan dulu yang dari screenernya. Price rate scanner ya, biar Bapak Ibu tahu. Kemudian saya masuk bandarmologi, kemudian kita lihat peak accumulation. Dan ini ternyata ya yang muncul setelah pasar buka ini ya. Indi, Fire, SMGR, GGRM, IGRM sudah diakumulasi ya, bagi Bapak Ibu yang sudah kolek itu bisa ditambahkan lagi ya, GGRM, JPFA, Pura, INTP, WiFi, Pool, UNTR juga sama seperti itu ya. Ini ada banyak ya, beberapa saham yang prospek, KLBF, kemudian BBCA, ICBP ini juga prospek, PTPP dan selain film ya. Jadi coba kalau memang kalau di screening yang di atas 40 hanya film yang lolos itu. Jadi ini sebagai informasi saja saham-saham yang terjadi peak accumulation ya. Jadi bisa dipantau oleh Bapak Ibu ya. Itu yang dari informasi saja, saya tidak akan cek karena tidak ada yang lolos dari 40 ya, lebih besar dari yang lolos 40 film. Saya tidak menyarankan, saya tidak akan lihat teknikalnya lagi. Oke. Kemudian saya akan melakukan live trading ya. Ini saya menggunakan Poem dari Poem ya. Ini datanya dari Poem. Dengan aplikasinya, aplikasi online tradingnya adalah ProTrader ya. Satu keunggulan dari Poem di sini adalah dia memberikan real time data ya untuk software charting AMI Broker. Ya ini ya kalau kita lihat sudah tertayang ya, cuman agak lemot memang kalau pas pasar lagi buka seperti ini. Memang ProTrader dari Poem ini juga masukan untuk Philips Sekuritas ya. Ini kalau kita lihat TLKM di 3.400 turun 50 poin, kemudian ASII 5675 turun 50 poin, kemudian ANTM watchlist saya ini ya, ANTM 2260 turun 30 poin, kemudian UNVR 6575 turun 25 poin. Kemudian kita masuk di AMI brokernya ya. AMI brokernya coba kita lihat ya dari chartingnya. Untuk TIN ya, PT Timah pada saat ini tidak ada sinyal ya, tetapi ada sinyal buy itu pada tanggal 16 ya. Itu ada open buy ya pada tanggal 16, cuman kalau kita lihat arrow-nya berwarna ada arrow ya, berarti ada open buy. Kalau pixelnya belum menunjukkan tanda untuk open buy ya, jadi belum didukung ya. Jadi sehingga ini buy-nya adalah buy yang
moderate ya, bukan strong buy. Ini ya, kalau kita lihat ini adalah dan pada saat ini tanggal 19 dia turun ya. Dia turun karena berwarna merah candlestick-nya. Kemudian coba kita lihat ANTM. ANTM juga saat ini tidak ada sinyal untuk buy. Kalau kita lihat sinyal buy-nya pada tanggal 9 Maret kemarin ya. Buy pada saat harga di 22, coba kita lihat di mana ini, di 2280 ya. Kemudian pixelnya juga tidak menunjukkan warna hijau semua. Kemudian BPCA ini ada sinyal buy pada tanggal 16 pada 33250 ya. Dan sudah untung ini kalau sudah buy yang dari ya, dan saat ini dia turun. Dan ini pixelnya juga tidak mendukung buy-nya moderate berarti. Kemudian kita lihat BBNI ada sinyal sell malah hari ini. Sinyal sell ya. Jadi ini ada sinyal sell. Kemudian buy-nya terjadi pada 17 Maret ya. Dan sekarang ada sinyal sell ya. Ini selling price di 66240 ya. Jadi yang ada sinyal BBNI dari 4 emiten yang sudah saya analisa secara teknikal dengan menggunakan AMI Broker ya, AMI Broker. Kemudian AFL yang saya pakai adalah AFL Pixel. Ini AFL Pixel ini mirip AFL Arahunter. Kemudian lanjut ke Cepin, ya, tidak ada sinyal. Ini sudah pixel atas berwarna hijau. Tinggal tunggu ini sebenarnya ya, Cepin ini sudah trennya tren naik tapi belum ada sinyal blue arrow ke atas. Ya. Kemudian BBRI juga tidak ada sinyal. Ini padahal sudah pixelnya sudah menunjukkan sinyal untuk buy ya, tetapi belum ada blue arrow. Blue arrow-nya terjadi di 14 Maret pada harga 4580. Ya, kalau sudah ambil itu berarti sudah untung. Kemudian ASII pixelnya ada merahnya, masih belum kompak pixelnya, dan di sini belum ada sinyal blue arrow. Terakhir blue arrow-nya terjadi pada 11 Maret pada 550 ya. Pada harga 550, dan kalau di harga sekarang pun juga sudah untung ya sebenarnya. Kalau kita ambil di blue arrow-nya ya. Untuk ASI Astra Internasional. Kemudian Ace Hardware malah pixelnya merah semua dan candlestick-nya juga merah. Dan jauh ya, tidak ada sinyal untuk blue arrow. Lalu KLBF juga sama, tidak ada sinyal dan ininya masih merah, pixelnya tidak kompak ya, dan hari ini naik sedikit tapi belum ada sinyal untuk buy. Lalu ICBP ini juga sama ya, ICBP juga sinyal buy-nya itu sudah terjadi pada saat tanggal 11 Maret di harga 8.400. Jadi kalau sekarang sudah untung ICBP, tapi hari ini tidak ada sinyal. Pixelnya juga masih kombinasi ya, ada merahnya masih. Kemudian Pewon juga sama, tidak ada sinyal untuk saat ini, dan candlestick-nya candlestick doji ya, candlestick doji setelah 16 Maret kemarin ada sinyal untuk sell. Lalu lanjut SMPR, Semen Batu Raja, tidak ada sinyal juga, ininya sudah hijau semua, tapi di sini masih merah dan belum ada blue arrow ya. Lalu lanjut lagi
lagi ke PTBA. PTBA, PT Tambang Bukit Asam. Hari ini ada sinyal sell malah untuk PTBA ya, ada sinyal sell. Jadi kalau yang sudah punya koleksi dari harga bawah bisa dilepas sebagian atau ambil lagi untuk dapat di harga bawah. Tapi kalau harga bawahnya itu bawah sekali, jangan dilepas ya. Ini pixelnya hijau tapi ada pixel merah dan di saat ini ada sinyal sell, selling price-nya di 2721. Ya. Kemudian bagi yang mengharapkan dividen jangan dijual karena belum ada pembagian dividen. Kemudian Sido muncul tidak ada sinyal apapun, pixel di bawah hijau, pixel di atas merah, dan tidak ada sinyal blue arrow maupun red arrow. Lalu Wika pixelnya merah, ya hampir banyak merahnya, dan candlestick-nya berwarna merah 2 hari ini. Jadi tidak ada sinyal apapun. INDF naik tinggi ya pada hari ini ya, sudah berada di 6.400 ya setelah ada sinyal sell kemarin. Dan ini sudah hijau tetapi yang bawah masih merah dan belum ada sinyal untuk blue arrow untuk buy. Kemudian UNVR ini sehari yang lalu ada sinyal, tanggal 17 ada sinyal ya, ini yang sudah saya ada sinyal, coba kita lihat ya datanya, sinyalnya adalah buy di 6.500 ya untuk UNVR. UNVR ini secara fundamental juga 6.500 ini sudah 25 poin di bawah harga wajarnya ya. Harga wajarnya itu di atas 6.500-an. Dan sekarang sudah di berapa ini? 6575 ya, baru selisih 75 poin. Oke. Demikian ya untuk yang analisa analisa dengan menggunakan AMI Broker. Oke, kemudian yang tadi yang ini juga sudah tidak ada ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau saya gabung lagi dengan yang lainnya di kesempatan yang kemudian ya. Saya berharap bisa klik subscribe dan like untuk channel ini sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya lebih jauh dan saya lebih semangat untuk membuat video-video edukasi selanjutnya. Makasih, happy cuan, salam sehat.